Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Maulida di channel Maulidahas. Oke, seperti biasa di channel ini kita akan membahas materi pembelajaran yang seru banget. Materi pembelajaran tentang apa ya? Oke, tentang mata pelajaran matematika, baik itu untuk SD, SMP, maupun SMA. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk membagikan like dan juga subscribe, komentar, dan dibagikan ke teman-teman kalian ya. Apakah kalian sudah penasaran dengan materi kita kali ini? Oke, kita akan belajar. Let's go! Adik-adik, yuk kita kembali membahas tentang bilangan bulat. Akan tetapi di sini dengan materi yang berbeda, yakni operasi hitung. Operasi hitungnya bagaimana? Yakni operasi perkalian atau pembagian terhadap bilangan bulat dan juga beberapa soal terapannya. Begitu ya. Nah, yuk kita lihat materinya bersama. Oke, tentu saja tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui perkalian bilangan bulat dan juga terapannya, kemudian juga materi pembagian bilangan bulat dan terapannya. Tuh. Sebelumnya, yuk kita dulu ya permasalahan berikut. Dimas sedang mengikuti perlombaan memanah. Oke, adapun aturannya, jika mengenai lingkaran hitam, maka poinnya 5, besar ya. Kemudian jika mengenai lingkaran merah, maka poinnya 2. Jika mengenai lingkaran kuning, maka poinnya negatif 1. Sedangkan jika mengenai lingkaran hijau, maka poinnya negatif 3. Nah, Dimas ini ternyata mengenai lingkaran kuning sebanyak 5 kali. Berapa poin yang didapat Dimas kira-kira? Berapa ya? Oke, untuk mengetahuinya, kita lihat dulu materi berikut ini. Yang pertama kita bahas adalah perkalian bilangan bulat. Nah, perkalian ini akan lebih mudah dilakukan jika menggunakan aturan perkalian. Apa? Kita lihat di sini ya. Jadi positif dikalikan positif, maka hasilnya positif. Selanjutnya positif, maka hasilnya negatif. Negatif positif, maka hasilnya adalah negatif. Sedangkan negatif dikalikan negatif, maka hasilnya positif. Jadi ada 4 ya aturan tentang perkalian bilangan bulat ini. Oke. Nah, kita lihat nih, tentukan hasil perkalian berikut. Ya, gimana nih? Ingat aturannya bahwa positif dikalikan positif sama dengan positif gitu. Berarti ini kita cari satu-satu dulu ya. Nih yang A dulu. Di sini yang A. Yang A-nya adalah 2. Sebentar, ini pointernya agak macet. 2 dikalikan 3. 2 dikalikan atau langsung di sini ya. 2 dikalikan 3, positif kali ke positif hasilnya positif. Maka 2 kali dikalikan 3 sama dengan positif 6 gitu ya. Selanjutnya ada apa lagi? 4 dikalikan negatif 2. Ingat bahwa positif dikali negatif ada hasilnya kali di sini dulu negatif. Baru 4 dikali 2 ada 8. Maka hasilnya negatif 8. Oke, selanjutnya negatif 11 kali 3, maka hasilnya negatif. Bahwa negatif dikalikan positif ada negatif, maka tuliskan dulu negatif. 11 kali 3 adalah 33. Negatif 33. Selanjutnya, ada negatif dikalikan negatif, itu hasilnya positif. Maka 8 dikalikan 12 berapa tuh? Ada yang tahu? 96.
Ya, begitu. Ini untuk perkaliannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal terapan ya. Dalam sebuah olimpiade matematika berlaku jawaban benar. Skor 1 untuk jawaban salah. Nah, jika Ardi hanya menjawab 5 soal dan semuanya benar, maka skor yang didapatkan. Ya, berapa skor Ardi? Tahu nggak? Ya. Nah, dia yang jawab 5 soal dan semuanya benar. Berarti Ardi dia menjawab 5 soal dan 5 soal ini benar, maka skor 5 ya untuk benar. Dan begitu 5 dikalikan 25 hasilnya adalah 5 dikalikan 5 hasilnya ada 25. Jadi skor yang didapatkan Ardi 25. Ya. Yuk kita ke pembagian. Kalau pembagian bilang bulat itu akan mudah kalau menggunakan aturan berikut. Nah, aturannya nih berbeda dengan yang tapi hasilnya sama. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagikan positif, hasilnya negatif. Kemudian negatif dibagi negatif, itu hasilnya positif. Gitu. Langsung lihat ya. Tentukan hasil pembagian berikut. Nah, berapa tuh? Pertama tuh 4 dibagi 2 katanya. 4 dibagi 2 berapa? Positif bagi positif adalah positif. Maka langsung 4 dibagi 2 adalah 2. Selanjutnya ada yang B, 9 dibagi min 3. Berapa ya? Ingat bahwa positif dibagi negatif adalah negatif, maka itu sudah negatifnya. 9 dibagi 3 adalah 3, maka hasilnya negatif 3. Selanjutnya yang C, ada negatif 28 dibagi 7. Berapa ya? Maka ingat negatif dibagi positif adalah negatif, itu sudah negatifnya. 8 dibagi 7, 4. Oke. Selanjutnya yang terakhir, tuh. Negatif 100 dibagi negatif 10, berapa? Ingat bahwa negatif dibagi negatif adalah positif. Langsung lihat angkanya aja, berarti 100 dibagi 10, 10. Nah, mudah kan ya tentang pembagian ini menggunakan aturan? Oke, jadi kita lihat ke soal terapan. Nah, Ibu punya 24 buah mangga yang sama besar. Jika tersebut dibagi dengan berapa mangga yang didapatkan setiap orang? Ada yang tahu nggak berapa? Berapa nih? Banyak mangga untuk setiap orang. Mangga per orang berapa? Awalnya kan 24, kemudian dibagikan kepada 6 orang. Berarti berapa? 24 dibagi 6? Positif dibagi positif, hasilnya positif ya. Berarti 24 bagi 6 berapa? 4. Jadi setiap orang akan mendapatkan 4 buah mangga. Gitu. Nah, dari sini apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, kita simpulkan sama-sama. Bahwa perkalian dan pembagian bilangan bulat itu bisa menggunakan aturan-aturan ini. Ingat bahwa jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Tadi kan ada 4 aturan ya. Ini kita bisa kita rangkum. Jadi jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Tuh misalnya positif dan positif, hasilnya positif. Negatif dan negatif, hasilnya positif. Entah ini nanti tandanya di sini perkalian atau pembagian. Sama, di sini dia perkalian atau pembagian. Nah, kalau tandanya beda, maka hasilnya negatif. Contohnya gimana? Tuh, ada positif dan negatif. Nah, hasilnya ini maupun dikali dibagi hasilnya tetap negatif. Selanjutnya ada negatif dan positif. Hasilnya juga negatif, entah kali atau dibagi. Nah, jadi ini kunci utamanya ya. Jika tanda sama, maka hasilnya positif. Jika tanda beda, maka hasilnya negatif. Gitu adik-adik. Ini nih tentang operasi hitung untuk perkalian dan juga pembagian. Oke, kakak rasa cukup mudah dan cukup jelas ya tentang operasi hitung, perkalian dan pembagian ini menggunakan aturan. Nah, bagaimana video penjelasannya?
Apakah kalian sudah mengerti tentang materi yang kakak jelaskan tadi? Kakak harap semuanya bisa memahami dengan baik ya. Oke, apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, boleh adik-adik ketik di kolom komentar atau juga menghubungi media sosial Kak Maulida ya. Nah, Kakak Maulida juga minta tolong kepada adik-adik semua jika merasa video ini bermanfaat, tolong like, kemudian berikan komentarnya atau share, dan juga jangan lupa subscribe ya. Oke, cukup sekian video kakak kali ini, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.